Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semua. Senang sekali di pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi untuk merenungkan kebenaran. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari Saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tidak henti-hentinya kami merasakan kasih Tuhan setiap pagi. Semuanya sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang mendidik bagi kami semua, agar kami menjadi murid yang benar, murid yang baik, murid Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya hidup kita ini dalam rangka pemuritan. Kita itu pilihannya dalam hidup ini pilihan cuma ada dua sebenarnya. Mau menjadi murid Tuhan Yesus atau menjadi murid yang lain. Sebab tidak semua orang mau menjadi murid Tuhan Yesus, meskipun sudah Kristen. Mengaku Kristen, meskipun sudah aktivis, melayani di gereja, bahkan sudah jadi pengkhotbah. Bisa saja dia bukan murid Kristus. Sebab menjadi murid Kristus itu tidak mudah, ada syaratnya. Ya. Coba kita baca Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, Saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi murid Tuhan Yesus itu jika seseorang tetap di dalam firman, terus-menerus ada di dalam firman. Bukan hanya hari Minggu di dalam firman-Nya, setiap hari, dimanapun, kapanpun, dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam segala perkara, tetap belajar menjadi murid Tuhan, tetap di dalam firman, tetap melakukan firman. Nah, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, akan mengerti kebenaran. Sebab orang yang tidak selalu di dalam firman gak bakalan mengerti selamanya. Harus setiap detik ada di dalam firman, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita mengerti kebenaran setiap saat di dalam firman, maka kita akan mengerti dan merdeka. Merdeka dari apa? Mungkin sebagian bertanya seperti itu. Merdeka dari kesesatan. Merdeka dari cara hidup yang salah. Merdeka dari segala ikatan. Sehingga lepas dan menjadi murid Tuhan, benar-benar murid Tuhan. Jadi kata kuncinya itu selalu di dalam firman, setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam segala perkara. Menjadi murid sejatinya Tuhan Yesus itu. Sehingga akhirnya kita mengerti kebenaran. Dan akhirnya kita sendiri merdeka, sembuh. Itulah sebabnya ditulis dengan bahasa yang lain dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Apa sembuh di situ? Merdeka. Lepas dari apa? Cirinya dua. Satu, mati terhadap dosa. Lepas dari ikatan dosa. Yang kedua, hidup untuk kebenaran. Lepas dari cara berpikir yang salah. Sehingga mengerti untuk apa hidup ini. Jadi hidup hanya untuk kebenaran. Melakukan kebenaran. Kan begitu ya, saudara ya. Jadi kalau kita mau belajar dengan benar, kita harus memiliki sikap hati seorang murid. Sikap hati yang benar. Kalau nggak bisa belajar, nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Ya, sikap hatinya apa? Harus memiliki
hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Memang haus dan lapar, ingin. Bukan cuma dipaksa orang mau belajar kebenaran, tapi memang tertarik, ingin. Ada passionnya mau jadi murid Tuhan itu. Ya, jadi belajar dengan tujuan taat. Untuk apa kita belajar tapi tidak taat, tidak melakukannya? Makanya belajarlah dengan taat, bukan hanya tahu di pikiran dan mengerti, bukan. Ya. Dan yang penting lagi, ingat tadi ada kalimat tetap di dalam firman. Belajar itu harus berkesinambungan, nyambung terus, tidak ada putusnya. Itulah sebabnya di antara kita jangan pernah ada yang berpikir, aku sudah lulus kuliah, aku sudah tua, tidak mau belajar lagi. Salah, saudara. Tetap di dalam firman. Belajar terus secara konsisten dan berkesinambungan. Tidak boleh berhenti. Apalagi cuma sekali-sekali. Ya. Jadi, di samping itu belajar tidak bisa sendiri juga. Harus ada komunitas. Kenapa? Karena di dalam suatu komunitas, kita semua belajar. Belajar, kita semua dihibur, dikuatkan oleh sesama, didoakan. Bahkan di dalam suatu komunitas kita mengalami gesekan. Kan tidak, dalam satu komunitas belum tentu semua orang benar kan. Ada gesekan, perkelahian, perselisihan, beda pendapat, dan seterusnya. Disitulah kita mengalami proses pembentukan di proses Tuhan. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Nah, prosesnya begitu. Jadi kalau kita memang mau belajar menjadi murid Tuhan Yesus, harus bayar harga juga. Jadi jangan mengharapkan saudara ada di suatu komunitas semuanya beres baik-baik saja. Bisa terjadi masalah besar. Karena roh jahat atau setan tidak tinggal diam, pasti ingin mengacak-acak suatu komunitas Islam. Terutama kalau komunitas itu adalah komunitas kebenaran. Nanti diserang pribadi gembalanya, pribadi para pelayan Tuhannya, dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang tidak terduga juga. Orang yang menyerang ternyata pelayan Tuhan sendiri. Bukan orang luar yang tidak kenal. Kan begitu ya. Ternyata teman sendiri. Ya, banyak orang dipakai iblis tapi tidak merasa. Ya. Kalau kita belajar itu bukan hanya dengan rasio saja, juga perasaan. Makanya di zaman dahulu lahirlah orang-orang yang menjadi orang Farisi ahli Taurat, yang cuma pakai pikirannya saja, tidak punya belas kasihan. Nah, inilah yang Tuhan tentang. Yang dikehendaki Tuhan bukan persembahan, bukan ritual, tetapi belas kasihan. Supaya kita semua memiliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Ya. Yang penting lagi, kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, itu bukan hanya pintar debat, bukan itu, saudara. Tapi yang terutama adalah taat melakukan, menjelaskan iman kita kepada banyak orang secara dengan kasih. Begitu maksudnya. Ya. Jadi jangan sampai belajarnya juga tidak mau menggali lebih dalam, asal aja gitu. Nah, ini tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Kalau menjadi murid Tuhan Yesus harus tuntas belajarnya, lengkap, utuh, sesuai konteks. Ya. Dan belajar itu harus dari sumber primernya, yaitu firman kebenaran, Alkitab. Di samping kita bergaul langsung dengan Tuhan. Kan begitu. Jadi banyak orang tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus karena tidak memenuhi syarat, tidak mau bayar harga, tidak mau bayar harga. Ya, kalau orang menjadi murid Tuhan Yesus, mestinya ia siap dikoreksi juga kan, dan siap bercermin diri. Jangan cuma mengkritik, tapi dirinya sendiri nggak melakukan apa. Banyak orang di dunia ini begitu, melemparkan ide-ide banyak, mengkritik banyak, tapi itu aja kerjaannya. Dirinya sendiri tidak pernah bekerja. Ini banyak terjadi. Nah, pagi ini biarlah semua yang mendengar ini, renungan pagi ini, belajar. Jangan cuma suka mengkritik, tapi tidak bekerja.
Banyak orang tidak bekerja loh. Cuma ide-ide terus. Ya, tidak bekerja. Mari kita semua bekerja melayani Tuhan semaksimal mungkin. Kalau seseorang masih bisa santai-santai, itu belum bekerja itu. Kalau melayani Tuhan itu all out. Segenap pikiran, segenap tenaga, segenap hati. Ya. Makanya orang yang melayani Tuhan itu harus punya hati yang hatinya Tuhan Yesus. Kalau menolong orang, benar-benar menolong. Bukan mengatur-ngatur begini begitu pakai syarat segala. Ya. Tuhan tidak menetapkan syarat loh. Syaratnya cuma satu. Berubah, bertobat. Itu saja. Amin, saudara. Ya. Jadi ingat, belajar harus konsisten, kalau bisa sistematis. Ya, terutama lakukan apa yang kita pelajari. Yakobus pasal 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Banyak orang bukan hanya pendengar, bahkan penonton. Jadi orang ada di gereja cuma nonton aja orang melayani Tuhan. Dirinya sendiri tidak ikut melayani. Sebagian malah ngerecokin, malah ngeritik ini, itu, ini, tapi tidak ikut melayani. Jangan ya saudara ya. Mari kita belajar. Belajarlah dengan komunitas yang sehat. Kalau saudara ada di komunitas yang salah, saudara tidak belajar. Saudara malah mengalami kerusakan nantinya. Di komunitas yang sehat, yang cirinya menekankan kebenaran, menekankan sikap hati, karakter, buah. Kelihatan dari cara bicaranya komunitas itu. Kelihatan dari apa yang ditulis di YouTube, komentar-komentar itu. Kelihatan buahnya itu apa. Sebab apa yang keluar dari mulut, apa yang kita ketik di internet, asalnya dari hati. Saudara, mudah sekali memeriksa suatu komunitas itu sehat atau tidak secara rohani. Dari buahnya kita akan lihat. Ya, apa saja yang dikatakannya, apakah menyerang ataukah membahas masa depan, membahas tentang bagaimana kita harus hidup benar. Itu ya saudara ya. Jadi jangan hanya berteori, teori saja tidak cukup, harus melakukannya. Demikian ya saudara ya. Mari kita belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Serius nih. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami diingatkan bahwa menjadi murid Tuhan Yesus, itulah yang paling utama. Jadi ajari kami terus Tuhan, untuk selalu di dalam firman, tetap di dalam firman dan melakukannya. Terima kasih untuk gereja Tuhan, gereja mula-mula GMM. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran, dan juga seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkati mereka juga. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.